Shalom adik sekolah minggu. Yeay. Apa kabar kalian semua? Baik. Hari ini kita akan beribadah bareng, ditemani oleh kakak Davin dan Sama kakak Priska. Yeay. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita sama-sama dikatakan, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini kami sudah berdoa dalam namamu dan percaya saat kita katakan Amin. yeay. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Ikutin gerakan kakak. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya, serta Yesus selamanya. Yeay. Yuk adik-adik, pasti masih semangat kan? Sekarang kita mau lebih fokus lagi menyembah Tuhan. Kita mau di tempat yang lebih fokus, yang baik. Kita mau lebih menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan ya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku
kami akan mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Dan Kau berkati kami agar kami bisa fokus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Nah, kalau minggu lalu, bulan lalu kita telah belajar mengenai kisah Bapak Abraham. Nah, hari ini Koko mau sampaikan kepada kalian bahwa bulan ini kita akan bercerita tentang kisah mujizat Tuhan yang telah Tuhan Yesus lakukan di dunia ini. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita bersatu hati kita berdoa. Mari kita pejamkan mata, kita lipat tangan kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sampai hari ini. Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berikan kami kepintaran supaya kami boleh memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Koko tanya pada kalian semua, hari ini kita mau bercerita tentang kisah apa nih? Ada yang tahu? Kisah apa, ayo? Kisah mujizat Tuhan Yesus. Salah satu mujizat Tuhan Yesus yaitu Tuhan memberikan makan kepada 5.000 orang. Wah, 5.000 orang tuh banyak banget ya. Gak kebayang tuh, Tuhan tuh gimana ya kasih mereka makan 5.000 orang ya. Adik-adik, nah di sini Tuhan memberikan 5.000 orang nih makan apa tuh? Coba adik-adik, ada yang bisa jawab? Apa? Tuhan memberikan apa kepada 5.000 orang ini untuk makan? Nah, Koko pun sebenarnya bingung ya. Tuhan memberikan orang ini makan hanya dengan 5 roti jelai dan 2 ikan. Koko aja bingung gitu ya adik-adik. Tuh gimana sih? Sedangkan Koko sendiri aja mau makan roti tuh minimal 5 ya. Adik-adik juga makannya banyak nih pasti. Nah, sedangkan kita pikir, Koko aja pikir, wah aku makannya banyak loh. Ini 5 roti dan 2 ikan, gimana dibagi kepada 5.000 orang? Nah, ini kisahnya. Yuk kita sama-sama belajar. Kita sama-sama dengarkan ya adik-adik. Nah, suatu hari ketika Tuhan Yesus mau pergi berangkat ke suatu daerah menggunakan perahunya. Dia mau berseberang dari Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, pada saat di perjalanan itu, banyak orang tuh mereka terkagum-kagum dengan Tuhan Yesus bahwa wah ini siapa ya, kok dia bisa melakukan begitu banyak mujizat dan menyembuhkan begitu banyak orang-orang sakit. Dan mereka pun mengikut Tuhan, tapi mereka menempuh dengan perjalanan darat. Dan mereka pun tiba sebelum Tuhan Yesus tiba. Nah, pada saat itu Tuhan Yesus tiba di tempat itu dan Tuhan melihat wah begitu banyak orang. Tuhan, dan tergeraklah hati Tuhan karena Tuhan melihat bahwa mereka datang jauh-jauh untuk menemui Tuhan. Nah, pada saat itu malam pun sudah tiba dan di situ murid Tuhan Yesus berkata pada Tuhan untuk menyuruh mereka pulang karena supaya mereka bisa pulang dan mencari makan di desa-desa mereka. Tapi kata Tuhan bilang kepada salah satu muridnya yang bernama Filipus, Pus, di kita ini, apakah kita bisa memberikan makan kepada 5.000 orang ini? Kata Filipus, Tuhan, kalau kita memberikan makanan kepada 5.000 orang ini, adik-adik, kok kasih tahu ya, 5.000 orang ini itu cuman yang dihitung di Alkitab adalah laki-laki doang. Jadi, kalau kita pikir 5.000 laki-laki ditambah berapa ribu perempuan dan anak kecil, wah itu udah banyak banget ya. Wah, nah kata Filipus kepada Tuhan, kalau kita memberikan mereka makan, kita butuh kerja 1 tahun loh. Nah, Tuhan pun menyuruh murid-muridnya, wah kalau begitu cobalah kalian untuk mencari makanan di sekitar sini. Nah, pada saat itu ada satu murid Tuhan Yesus yang bernama Andreas. Andreas datang kepada Tuhan membawa seorang anak kecil. Nah, luar biasanya apa? Wah, syukurlah anak kecil ini dia mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Padahal itu kan termasuk bekalnya ya. Nah, tapi Tuhan itu bilang serahkanlah kepada Tuhan. Dan di saat itu juga luar biasanya Pak adik-adik. Coba kita bayangkan. Coba kita pikirkan apa yang akan terjadi. Nah, yang akan terjadi yaitu Tuhan Yesus menengadah ke langit. Dan dia mengucap syukur atas makanannya. Dan mujizat yang Tuhan lakukan adalah apa? Tuhan membagikan makanan ini kepada 5.000 orang. Waduh, akhirnya kok tuh paham,
kok bisa gitu ya? Kok bisa? Nah, itulah mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tuhan Yesus memecah-mecahkan rotinya dan membagikannya kepada semua orang di sana. Tuhan menyuruh mereka duduk di atas rumput dan Tuhan membagikan mereka roti-roti dan ikan-ikan itu. Dan yang hebatnya apa? Mereka tidak hanya makan dikit doang, tapi mereka makan sampai kenyang. Wah, enak ya kalau udah kenyang ya. Nah, semua orang itu mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai cukup banget ya. Tidak ada yang tidak cukup. Bahkan Tuhan bilang sama murid-muridnya, kumpulkanlah sisa-sisa makanan itu, jangan sampai terbuang. Nah, adik-adik coba tebak. Padahal mereka semua udah makan kenyang tuh. Dan yang hebatnya apa? Ketika murid-muridnya mengumpulkan sisa-sisanya, masih tersisa 12 keranjang roti penuh. Wah, coba adik-adik bayangkan, Tuhan tuh hebat banget, luar biasa banget ya. Wah, dari 5 roti jelai dan 2 ikan aja bisa membagikan kepada begitu beribu-ribu orang untuk makan, bahkan sampai kenyang dan banyak sisa. Wah, Tuhan kita hebat banget. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kalau kamu mau kasih tahu, yang pertama, adik-adik, kita belajar bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus, ketika kita berjalan mengikuti kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita kekurangan. Tuhan pasti akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan adik-adik dan Koko. Amin, adik-adik. Nah, karena Tuhan bahkan akan berkati kita secara melimpah-limpah. Jadi kita nggak usah takut ya, ketika kita punya Tuhan, kita punya segalanya. Amin, adik-adik. Nah, yang kedua, kita belajar apa? Yang kedua, kita belajar dari anak kecil ini. Adik-adik, kalau kita lihat anak kecil ini, padahal itu kan makanan dia ya, 5 roti dan 2 ikan. Tapi dia benar-benar gak pelit loh, dia baik banget. Dia memberikannya kepada Tuhan Yesus, sehingga banyak orang tuh bisa makan gitu ya. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa kita sebagai anak Tuhan gak boleh pelit. Kita harus bermurah hati dan berbaik hati. Sehingga dari hidup kita bisa memberkati banyak orang. Dan hidup kita juga pasti di dalam lindungan Tuhan. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Amin, adik-adik. Nah, itulah yang kita pelajari dari kisah mujizat Tuhan Yesus yang memberikan kepada 5.000 orang makan. Amin, adik-adik. Nah, hari ini kalau mau tutup, yuk sama-sama kita pejamkan mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kita belajar bagaimana begitu luar biasanya Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa ketika kita ikut Tuhan, Tuhan pasti akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan Tuhan, kita mau belajar untuk tidak menjadi anak Tuhan yang pelit, tapi kita mau bermurah hati, kita mau membagikan kepada teman-teman kita yang kesusahan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan Kau berkati kami. Biarlah Tuhan kami boleh Tuhan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang telah berdoa bersyukur sama-sama katakan amin. Tetap semangat adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Ikut ibadah lagi karena kita akan bahas kisah mujizat Tuhan Yesus yang lain lagi. Oke adik-adik. Bye-bye. Tuhan berkati.